Panci di atas kompor itu tidak berisi sup daging. Detektif senior John Ryland berdiri mematung di ambang pintu kamar nomor 9, Jalan Sankt Eriksgatan, Stockholm. Tanggal 8 Mei, 1932. Udara musim semi di luar sangat dingin, tetapi di dalam ruangan sempit itu, hawanya jauh lebih membusuk. Ada bau besi karat yang begitu pekat, jenis bau yang langsung menempel di tenggorokan dan tidak akan hilang hanya dengan segelas air hangat. Di atas ranjang kayu yang ringkih, seorang wanita bernama Lili Lillindeström ditemukan telungkup. Dia tidak mengenakan sehelai benang pun. Kulitnya pucat luar biasa, putih bersih seperti lilin mainan yang kehabisan sirkulasi darah. Seluruh pakaiannya terlipat sangat rapi di samping tubuhnya, seolah-olah dia sendiri yang menatanya dengan penuh ketelitian sebelum ajal menjemput. Namun, ada satu detail di lantai kayu kusam itu yang membuat bulu kuduk Ryland berdiri. Tepat di samping tempat tidur Lily, tergeletak sebuah sendok sayur kuningan berukuran besar. Dan ketika tim forensik mengangkat tubuh wanita berusia 32 tahun itu, mereka menyadari satu hal yang secara biologis tidak masuk akal. Tidak ada cipratan darah di dinding. Tidak ada genangan di bawah ranjang. Seluruh cairan kehidupan dari tubuh Lily telah lenyap diperas hingga tetes terakhir. Seseorang telah mengeringkannya, dan sendok sayur itu digunakan untuk meminumnya. Mari kita mundur ke belakang untuk memahami bagaimana distrik Atlas di Stockholm berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Swedia pada awal tahun 1932 sedang berada di titik nadir akibat depresi ekonomi global. Distrik Atlas adalah labirin gang sempit dengan jalanan berbatu yang selalu basah oleh gerimis tipis. Area ini dipenuhi oleh buruh pabrik yang frustrasi, imigran, dan bayang-bayang malam yang menampung rahasia gelap kelas pekerja. Lili Lillindeström bertahan hidup di tengah kerasnya kota ini dengan menawarkan jasa sebagai pekerja seks komersial. Kamar sewaan kecilnya adalah tempat dia mencari nafkah sekaligus tempat perlindungan terakhirnya. Tetangga mengenalnya sebagai wanita pendiam yang tidak pernah membuat masalah. Dia memiliki seorang sahabat dekat bernama Mimi, yang tinggal hanya beberapa pintu dari kamarnya dan menjalani profesi yang sama. Mereka saling menjaga dalam kerasnya kehidupan malam Stockholm. Tanggal 5 Mei, sore hari yang basah, Mimi mampir ke kamar Lily untuk sekadar minum teh hangat demi mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang ketika bel pintu kamar Lily berbunyi. Seorang pria datang sebagai pelanggan. Mimi yang mengerti etika pekerjaan langsung berpamitan secara halus. Di lorong apartemen yang remang-remang, Mimi berpapasan dengan pria tersebut. Pria itu mengenakan topi fedora gelap yang ditarik ke bawah untuk menutupi sebagian wajahnya, dibungkus mantel wol tebal berwarna abu-abu. Mimi tidak terlalu memperhatikan wajahnya secara detail karena, di distrik Atlas, pria-pria seperti itu datang dan pergi seperti hantu tanpa nama. Mimi tidak pernah tahu bahwa itu adalah momen terakhir kalinya Lily terlihat bernapas. 3 hari berlalu tanpa ada suara sedikit pun dari balik pintu kamar nomor 9. Ini sangat tidak biasa bagi Lily, yang sangat disiplin dengan jadwalnya. Kecemasan Mimi perlahan berubah menjadi firasat buruk yang menggerogoti pikirannya. Pada tanggal 8 Mei, ditemani oleh polisi setempat, pintu apartemen Lily akhirnya didobrak paksa. Detektif yang masuk menduga mereka hanya akan menghadapi kasus perampokan biasa atau kekerasan domestik yang berujung fatal. Namun, kerapian kamar itu justru terasa sangat tidak wajar. Tidak ada barang yang pecah. Kursi-kursi kayu berdiri tegak di tempatnya. Meja rias Lily tidak bergeser 1 cm pun. Satu-satunya hal yang rusak di kamar itu adalah tubuh Lily yang sudah mulai kaku. Autopsi darurat segera dilakukan oleh ahli patologi terkemuka Stockholm. Hasilnya membuat seluruh departemen kepolisian terdiam dalam kengerian. Pembunuh itu telah menyerang bagian belakang kepala Lily dengan benda tumpul hingga dia kehilangan kesadaran, lalu memotong pembuluh darah utama di lehernya. Dengan presisi yang sangat menakutkan,
mirip dengan metode yang digunakan di rumah jagal hewan. Melalui lubang kecil itulah, sang pelaku menampung sekitar 3 hingga 4 liter darah dari tubuh Lily yang masih hangat. Kenapa harus saat Lily masih bernapas? Karena jika jantungnya sudah berhenti berdetak, darah akan membeku dan tidak akan mengalir deras keluar secara alami. Pembunuh ini memahami fisiologi tubuh manusia dengan sangat baik. Dia membutuhkan sisa detak jantung Lily untuk memompa darah itu langsung ke dalam wadah penampungan mereka. Dan residu hemoglobin manusia yang menempel pada mangkuk sendok sayur kuningan di samping ranjang mengonfirmasi satu teori yang paling gila. Pelaku meminum darah itu langsung di tempat kejadian, tepat di samping jasad korbannya yang perlahan mendingin. Berita ini langsung meledak ke permukaan, memicu kepanikan massal di seluruh penjuru Swedia. Surat kabar lokal menjulukinya sebagai vampir Atlas. Setiap sudut kota diselimuti ketakutan. Polisi menyisir seluruh wilayah pelabuhan, stasiun kereta api, dan menginterogasi lebih dari 100 pelanggan tetap Lily yang terdaftar dalam buku catatan kecilnya. Penyelidikan sempat membuahkan harapan ketika polisi menemukan sebuah kondom bekas pakai di bawah tempat tidur korban. Di tahun 1932, kondom adalah barang mewah yang jarang digunakan oleh kelas pekerja biasa. Polisi berasumsi bahwa pelaku adalah pria dari kelas sosial tinggi atau seseorang yang sangat terobsesi dengan kebersihan. Mereka mencoba menganalisis air liur dan cairan tubuh yang tertinggal di sana. Namun, ilmu forensik saat itu masih sangat primitif. Analisis DNA masih berupa fiksi ilmiah yang baru akan ditemukan puluhan tahun kemudian. Bahkan, metode penggolongan darah pun belum cukup akurat untuk menyaring daftar tersangka secara spesifik. Petunjuk paling berharga itu akhirnya membusuk di dalam laci arsip kepolisian yang berdebu. Plot twist terbesar dalam kasus ini terungkap ketika tim investigasi menyadari sesuatu yang aneh tentang akses keluar masuk apartemen Lily. Kamar nomor 9 berada di lantai dasar dengan jendela yang menghadap langsung ke gang belakang yang berlumpur. Pada malam pembunuhan, hujan deras mengguyur kota, namun tidak ditemukan satupun jejak kaki di tanah basah di luar jendela itu. Ini membuktikan bahwa sang pelaku tidak melarikan diri lewat jalur belakang. Dia berjalan keluar dengan sangat tenang melalui pintu depan, melewati koridor apartemen yang ramai, mengenakan mantel abu-abunya yang mungkin saja menyembunyikan noda darah basah di bagian dalamnya, lalu melebur begitu saja ke dalam kegelapan malam Stockholm yang berkabut. Dia adalah tetangga seseorang, rekan kerja seseorang, atau mungkin pria ramah yang kamu temui di kedai kopi keesokan paginya. Polisi sempat menahan beberapa tersangka potensial, termasuk seorang pria lokal yang dikenal memiliki kelainan jiwa dan obsesi aneh terhadap darah hewan. Namun, satu persatu dari mereka dibebaskan karena memiliki alibi yang tidak bisa diganggu-gugat. Detektif John Ryland menghabiskan sisa kariernya dengan dihantui oleh kegagalan kasus ini. Dokumen penyelidikan vampir Atlas perlahan menguning dan terlupakan seiring berjalannya waktu, menyisakan tumpukan kertas tanpa jawaban di sudut ruang arsip nasional Swedia. Hingga hari ini, identitas asli dari monster yang merenggut nyawa Lily Lindström tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang tidak pernah terpecahkan dalam sejarah dunia kriminal. Kamar sempit di Jalan Sankt Eriksgatan itu kini telah mengalami renovasi berkali-kali, ditempati oleh orang-orang modern yang mungkin tidak pernah menyadari sejarah kelam yang tertanam di bawah lantai kamar mereka. Ketika kamu berada di dapur rumahmu malam ini, menyeduh teh hangat atau menuangkan sup menggunakan sendok sayur logam, coba luangkan waktu sejenak untuk menatap pantulan wajahmu di permukaannya yang dingin. Karena puluhan tahun yang lalu, di sebuah kamar gelap di Stockholm, ada seseorang yang melakukan hal yang sama, menatap pantulan matanya sendiri di permukaan sendok kuningan yang basah oleh sisa darah manusia.